Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dosen, juga rekan-rekan mahasiswa. Perkenalkan, saya Fernanda Fajar Adentoro, mahasiswa Universitas Cyber Asia, PJJ Akuntansi. Di sini saya akan coba menjelaskan mengenai materi pendapatan nasional. Yang akan saya bahas di sini itu mengenai yang pertama, definisi pendapatan nasional, konsep dasar pendapatan nasional, perbedaan GDP dan GNP, prinsip perhitungan pendapatan nasional, metode perhitungan pendapatan nasional, dan kendala dalam perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama itu pendapatan nasional. Pendapatan nasional didefinisikan sebagai jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara selama periode tertentu. Pendapatan nasional juga merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur laju pembangunan dan perkembangan tingkat kesejahteraan suatu negara dari waktu ke waktu. Lalu ada konsep dasar pendapatan nasional. Beberapa konsep pendapatan nasional yaitu yang pertama ada GDP atau Produk Domestik Bruto. Yang kedua ada GNP, Produk Nasional Bruto. Yang ketiga ada NNP, Produk Nasional Neto. Ada NNI, Pendapatan Nasional Neto. Dan juga PI, pendapatan perseorangan dan pendapatan yang siap dibelanjakan atau DI. Konsep yang pertama ada GDP, Gross Domestic Product. GDP atau PDB ini adalah nilai pasar dari semua barang atau jasa yang diproduksi suatu negara pada periode tertentu, termasuk hasil produksi yang dihasilkan warga negara asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut. Konsep yang kedua, GNP atau Gross National Product. Gross National Product atau PNB ini adalah suatu nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara, termasuk yang dihasilkan masyarakat negara yang bersangkutan yang berada di luar negeri. Untuk mencari nilai PNB suatu negara dapat menggunakan rumus atau formula GDP dikurangi dengan produk neto terhadap luar negeri. Konsep yang ketiga itu NNP atau Net National Product. Produk nasional bersih ini produk nasional bruto dikurangi dengan jumlah penyusutan barang modal. Pada dasarnya nilai barang akan berkurang karena digunakan dalam aktivitas produksi sehari-hari. Rumus untuk mencari NNP ini adalah JNP dikurangi dengan penyusutan barang tersebut. NNI atau Net National Income. Pendapatan nasional bersih ini adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima masyarakat setelah dikurangi pajak tidak langsung. Rumus untuk mencari NNI ini adalah NNP dikurang pajak tidak langsung. Konsep yang berikutnya yaitu ada PI atau Personal Income ya. Jumlah penerimaan yang diterima masyarakat yang benar-benar sampai ke tangan masyarakat setelah dikurangi laba ditahan, dikurangi dengan pajak, dikurangi iuran asuransi, dikurangi jaminan sosial, dan ditambah dengan transfer payment. Rumusnya adalah personal income ini yaitu jumlah NNI ditambah dengan transfer payment, dikurangi dengan laba ditahan, ditambah iuran asuransi, ditambah iuran jaminan sosial, ditambah pajak perseorangan. Yang berikutnya ada konsep disposable income. ADI ya, merupakan pendapatan yang diterima masyarakat yang sudah siap dibelanjakan oleh penerimanya setelah dikurangi dengan pajak langsung. DI atau disposable income ini rumusnya adalah PI, personal income dikurangi dengan pajak langsung. Lalu apa sih perbedaan antara GDP dan GNP ini? Perbedaan antara GDP dan GNP ini di sini ada definisinya. Menurut definisinya itu GDP adalah nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam batas-batas geografis suatu negara dalam satu periode. Sedangkan GNP adalah nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh warga suatu negara terlepas dari batasan geografis dalam satu periode. Lalu dilihat dari apa yang diukur oleh GDP dan GNP ini. Di GDP GDP ini mengukur hanya produksi dalam negeri, sedangkan GNP itu mengukur produksi oleh warga negaranya. Lalu di tekanan
itu produksi. GDP adalah produksi yang diperoleh di dalam negeri, sedangkan JNP produksi yang dicapai oleh warga negaranya yang tinggal di berbagai negara. Berikutnya highlightnya, yang disoroti GDP ini adalah kekuatan ekonomi negara, sedangkan JNP menyoroti kontribusi penduduk terhadap perkembangan ekonominya. Dari skalanya, GDP ini skalanya lokal, lalu JNP itu skalanya internasional. Lalu apa pengaruh GDP ini terhadap masyarakat ya? Ada beberapa komponen yang mempengaruhi GDP ini. Yang pertama itu ada government spending atau pembelanjaan pemerintah, ada net export atau ekspor bersih, nilai ekspor bersih, ada business investment atau investasi dari suatu perusahaan, dan yang keempat ada personal consumption, konsumsi personal ya. Kita lanjut ke tujuan perhitungan pendapatan nasional. Apa sih tujuan dari kita mencari perhitungan dari pendapatan dari suatu negara? Itu yang pertama untuk mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, memperoleh tafsiran yang akurat terhadap nilai barang dan jasa yang dihasilkan. Lalu yang ketiga, membantu membuat rencana pelaksanaan program pembangunan yang berjangka. Lalu kita masuk ke prinsip perhitungan pendapatan nasional. Prinsip perhitungan pendapatan nasional ini ada dua. Yang pertama itu final goods atau service, produk final. Lalu yang kedua ada value added. Adalah dalam menghitung pendapatan nasional perlu diperhatikan perbedaan antara final goods service dengan intermediate goods atau service, yang merupakan barang atau jasa yang dibutuhkan dalam proses produksi final. Perlu diperhatikan bahwa perhitungan GDP hanya melibatkan final goods atau barang final. Sedangkan di value added itu merupakan selisih antara penjualan perusahaan dengan nilai pembelian bahan mentah serta jasa dari perusahaan lain. Nah, di sini ada contohnya. Berikut ada datanya. Kapas, kain, dan baju. Nah, kapas dan kain di sini merupakan intermediate goods atau barang mentah. Sedangkan baju di sini merupakan final goods. Nah, dalam perhitungan GDP ini yang masuk dalam perhitungannya itu hanya final goods, yaitu baju. Jadi intermediate good atau service, kapas dan kain ini tidak masuk dalam perhitungan GDP. Nah, value added ini adalah selisih antara penjualan barang oleh perusahaan dan selisih antara penjualan barang dan jasa perusahaan terhadap barang mentahnya, harga perolehan barang mentahnya. Jadi selisih antara modal dan penjualan perusahaan itu adalah value added. Lalu masuk ke metode perhitungan pendapatan nasional. Ada 3 metode perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama ada pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Kita masuk ke pendekatan produksi. Pendekatan produksi yaitu pendapatan nasional yang dihitung berdasarkan jumlah nilai akhir barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dari masing-masing sektor ekonomi pada periode tertentu. Pendapatan nasional dengan pendekatan produksi ini bisa dicari dengan rumus Y sama dengan sigma P dikali dengan Q, atau juga dengan bisa dengan Y sama dengan P1 dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2 ditambah P3 dikali Q3. Di sini ada datanya produk dari masing-masing sektor ekonomi. Ada minyak, ada batu bara, aluminium dengan harga masing-masing produknya. Kita ambil yang minyak dengan harga 10.000 per kilogram dengan kuantitas 1.000, totalnya adalah 10 juta. Lalu batu bara 8.000 per kilogram, kuantitas 2.500 kilogram, totalnya 20 juta. Dan aluminium ada 6.000 kilogram dengan kuantitas 3.000 kilogram, totalnya 18 juta. Jadi total GDP-nya 48 juta. Lalu pendekatan pendapatan.
yaitu pendapatan nasional yang dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi yang disumbangkan kepada rumah tangga dalam suatu negara pada tahun tertentu. Rumusnya ada Y sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah P. Dengan W di sini adalah wage atau upah, merupakan pendapatan yang diperoleh tenaga kerja. Ada R atau rent, sewa, merupakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan penyewaan. Lalu I, ada interest atau bunga, merupakan pendapatan yang diperoleh dari investasi modal. Dan P, yaitu profit, merupakan pendapatan yang diperoleh perusahaan dari kegiatan operasionalnya. Lalu pendekatan yang ketiga ada pendekatan pengeluaran, yaitu menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh semua pelaku ekonomi pada periode tertentu. Komponen pengeluaran di sini dalam perekonomian itu yang pertama ada pengeluaran konsumsi rumah tangga dengan notasi C, pengeluaran pemerintah dengan notasi G, pengeluaran untuk investasi dengan notasi I, ekspor dengan notasi X, impor dengan notasi M. Jika dirumuskan untuk mencari pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran ini adalah Y sama dengan C ditambah dengan I ditambah G ditambah X dikurang M. Lalu ada kendala-kendala dalam perhitungan pendapatan nasional, yaitu yang pertama, terdapat beberapa barang yang diproduksi dalam perekonomian tapi tidak diperdagangkan. Yang kedua, sulit menghitung secara tepat terhadap peningkatan kualitas barang. Contohnya itu komputer misalkan. Komputer di sini kualitasnya semakin baik, tapi harganya cenderung semakin murah. Lalu yang ketiga ada tidak menghitung tingkat kriminalitas dan kerusakan alam yang ditimbulkan akibat aktivitas ekonomi. Yang keempat ada tidak masuknya transaksi yang terjadi di pasar gelap atau black market. Oke, sekian dari saya. Terima kasih untuk dosen dan atas materi yang telah diberikan. Mohon maaf pada rekan-rekan jika ada penulisan kata yang kurang tepat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.